Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera pada kita semua. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. Andika Pradana, spesialis paru konsultan, yang menjadi koordinator P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa P3D yang akan memulai stase di Departemen Paru. Dan kita akan bersama-sama selama 4 minggu ke depan menjalani proses pembelajaran di Departemen Paru. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan nanti di akhir minggu, di akhir bulan, setelah kalian selesai menjalani P3D di Departemen Paru, kalian mendapatkan skill, knowledge, dan attitude yang cukup untuk bisa menjadi dokter umum sebagai bekal untuk melayani kasus-kasus paru di kemudian hari. Baik, kita akan mulai briefing P3D. Jadi, sebagai pendahuluan, untuk semua mahasiswa yang akan menjalani P3D di Departemen Paru itu terlebih dahulu wajib melakukan posting atau melapor ke fakultas. Jadi setelah melapor ke fakultas, maka kalian akan mendapatkan surat masuk. Nah, surat masuknya itu dilaporkan ke bagian diklat, baik di Rumah Sakit Adam Malik maupun diklat di Rumah Sakit USU. Nah, setelah kalian melapor ke bagian diklat, barulah kalian melapor ke departemen. Untuk di Rumah Sakit Adam Malik, melapor kepada Ketua Departemen, yaitu Dr. Amira Permatasari Tarigan, spesialis paru konsultan. Sementara untuk yang mendapatkan stase di Rumah Sakit USU, itu melapor ke saya, selaku koordinator P3D di Rumah Sakit USU. Nanti selama pelaksanaan P3D, kalian selama 4 minggu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 minggu di Rumah Sakit Adam Malik dan 2 minggu di Rumah Sakit USU, dan itu di roker. Masing-masing di rumah sakit, kalian bertugas di poliklinik dan di ruang rawat inap plus IGD. Jadi kalau tugasnya di poliklinik, maka dia standby di poliklinik saja. Sementara kalau untuk tugas yang rawat inap, maka tugasnya adalah melakukan visite, melakukan follow up, dan melakukan pelayanan terhadap pasien-pasien baru yang masuk di IGD. Nah, itu 2 minggu di Adam Malik dan 2 minggu di Poli. Nanti pada minggu ketiga kalian akan roker. Dan juga ada tugas jaga. Nah, pelaksanaan P3D di Departemen Paru itu wajib hadir dimulai selambat-lambatnya pukul 7.30, maka kalian akan absen. Absen dilakukan dengan petugas administrasi P3D di Departemen Adam Malik. Di Paru, Adam Malik, ada Kak Mina. Sementara di Departemen Paru USU ada Kak Anggi. Jadi kalian setiap jam 7.30 melapor ke Kak Mina dan ke Kak Anggi untuk melakukan absensi. Paling lambat 7.30 untuk absen masuk, dan absen pulang itu kita berikan waktu pukul 15.00 ya, 15.00. Kecuali yang ada tugas jaga. Nah, untuk tugas jaga itu jaga siang, ada jaga siang dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, dan ada tugas jaga malam yaitu dari jam 8 malam sampai jam 7.30 pagi. Jadi ada jaga siang dan ada jaga malam, yang mana jadwalnya sudah kalian susun sebagaimana yang sudah dikirimkan. Baik, ini adalah rangkaian kegiatan yang akan kalian jalani selama di Departemen Paru. Jadi semua rangkaian kegiatan ini sudah tercantum di buku logbook yang sudah dibagikan kepada chief-nya. Silahkan nanti kalian semua harus punya logbook ini, silahkan baca logbook ini, dan silahkan print logbooknya. Jadi, kegiatan-kegiatan ini semua harus terdokumentasikan di logbook kalian. Apapun kegiatan yang kalian lakukan, misalnya hari ini kalian briefing, buat di situ briefing, atau kalian pretest, atau kalian BST, atau ada bimbingan, atau ada ujian, semuanya wajib tercantum di buku logbook. Begitu juga dengan nama-nama pasien yang kalian tangani, baik di ruang rawat inap maupun di ruang poli, itu juga semuanya harus tercantum di buku logbook kalian. Nah, itu harus di-print, masing-masing harus memprint satu orang satu buku. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kalian jalani. Jadi selama di Departemen Paru itu ada 9 kegiatan. Yang pertama adalah morning report atau laporan tim jaga. Ini dilaksanakan setiap hari, dari Senin sampai Jumat, setiap hari selalu ada laporan tim jaga. Bisa dilaksanakan pagi atau bisa juga dilaksanakan siang. Nah, biasanya kalau siang pukul 1 siang. Nah, kemudian selanjutnya adalah bimbingan klinik.
Di dalam buku logbook itu sudah terjadwal bimbingan klinik. Ya, hari Senin siapa pembimbingnya, hari Selasa siapa yang materinya, hari Rabu siapa yang memberikan materi, topiknya apa, semua sudah tercantum di buku logbook. Jadi, silahkan nanti chief koasnya itu menghubungi nama-nama supervisor yang tercantum di buku logbook, kemudian ingatkan bahwa perkenalkan diri terlebih dahulu ya, kemudian ingatkan bahwa izin dok, dokter terjadwal untuk memberikan kami bimbingan. Topiknya adalah ini. Kemudian tanyakan kira-kira kapan dokter berkenan untuk memberikan bimbingan. Jadi harus diingatkan dan usahakan semua topik bimbingan itu terbahas ya, dapat berlangsung supaya materi yang kalian dapatkan juga mumpuni selama di bagian paru. Dan bimbingan klinik ini boleh dilakukan secara online ataupun dilakukan secara offline, tergantung keinginan dari supervisor yang memberikan materi. Selanjutnya, yang ketiga adalah bedside teaching dan visite harian. Bedside teaching dan visite harian ini dilakukan oleh semua P3D yang sedang stase ruangan, baik ruangan di Adam Malik maupun ruangan di RSUSU. Jadi nanti kalian akan dibagi supervisor-supervisornya, kemudian setiap kali supervisor itu visit, kalian wajib ikut visit. Tetapi yang perlu diingat adalah visite itu tidak hanya lihat-lihat ikut visit saja. Bukan itu yang penting. Visite itu adalah kalian ikut periksa pasiennya, pelajari terlebih dahulu apa diagnosisnya. Jadi sebelum kalian visite, kalian minta daftar nama pasiennya ke PPDS yang pegang pasien, kemudian pelajari penyakitnya apa, kemudian sewaktu visite kalian tinggal diskusi. Jadi kalian bisa tanya apa yang mau kalian tanya. Ingat bahwa pendidikan kalian adalah pendidikan seorang sarjana kedokteran. Jadi jangan harap dosennya akan memberikan ilmu kepada kalian kalau kalian tidak tanya. Jadi kalian harus tanya dulu, kalian harus belajar dulu apa penyakitnya, kemudian apa yang mau kalian tanya itu didiskusikan sewaktu visite. Atau kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik, minta, dok saya ingin melakukan pemeriksaan fisik, minta ke dokter supervisornya, supaya diajarkan. Kalau kalian diam-diam aja, maka supervisornya juga akan diam, karena dianggap kalian sudah tahu. Ya, jadi pembelajaran P3D harus kalian yang aktif, jangan harap disuapin oleh dosen pembimbing atau supervisornya. Kemudian Sari Pustaka. Sari Pustaka akan dilaksanakan di minggu kedua. Jadi, sejak minggu pertama, maka Chief Koasnya itu sudah ingatkan Kak Anggi untuk meminta judul Sari Pustaka dan meminta PPDS pendamping untuk Sari Pustaka. Supaya kalian dari minggu pertama sudah punya cukup waktu untuk mengerjakan Sari Pustaka. Sari Pustaka itu satu judul dikerjakan oleh 2-3 orang P3D. Ya, 2-3 orang P3D mengerjakan satu judul Sari Pustaka. Jadi kerjakan dari sekarang, minta judul dari sekarang supaya minggu kedua kalian sudah bisa maju Sari Pustaka, baca Sari Pustaka. Lapor ke PPDS pendampingnya. Ingat, jangan tidak melapor ke PPDS pendamping karena yang membuat jadwal dengan dosen supervisornya adalah PPDS pendamping. Jadi begitu dapat judul, hubungi PPDS pendamping agar PPDS pendampingnya meminta jadwal kepada si dosen supervisor. Begitu juga tugas yang kelima, yaitu kegiatannya adalah laporan kasus atau case report. Case report ini kalian kerjakan satu kelompok, satu case. Ya, satu kelompok kan 5 atau 6 orang itu mendapatkan satu case. Yang membagi case-nya adalah saya. Saya akan memberikan pasien kepada kalian, baik yang dari Malik ataupun yang di USU. Kemudian setelah saya berikan pasien, hari itu juga kalian langsung periksa pasiennya di ruangan. Oke, periksa pasiennya di ruangan, jangan tunda-tunda, karena ada kemungkinan besoknya pasiennya pulang, atau pasiennya meninggal dunia, sehingga kalian tidak sempat melakukan pemeriksaan. Jadi begitu dapat pasien, langsung periksa pasiennya, kemudian buat statusnya. Nah, laporan kasus atau case report itu selain berisi status pasien, juga kalian membuat tinjauan teoritis terhadap kasus yang diangkat tersebut. Misalnya, kalian mendapatkan kasus emphysema et causa parapneumonik efusi. Maka, selain kalian membuat kasus tersebut, kalian juga bahas teorinya. Buat dalam bentuk Word dan juga buat dalam bentuk PowerPoint untuk kemudian dipresentasikan di minggu ketiga. Lapor ke PPDS pendampingnya agar PPDS pendampingnya juga membuat jadwal dengan dosen supervisor. Selanjutnya, tugas di ruang rawat inap, di poliklinik, dan di IGD.
Untuk P3D yang bertugas di poli, itu tugas kalian adalah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta vital sign sebelum pasien itu dipanggil masuk jumpa dengan PPDS. Jadi, sewaktu pasien itu masih nunggu-nunggu di depan poli, kalian mulai lakukan anamnesis. Tanya, apa keluhannya Pak? Apa keluhannya Bu? Jadi, kalian lakukan anamnesis, kemudian kalian periksa secara singkat, kemudian kalian sudah mempunyai dugaan apa kemungkinan diagnosis pasien ini. Sehingga nanti sewaktu giliran pasien itu dipanggil masuk ke dalam poli, jumpa dengan PPDS yang bertugas di poli, kalian tinggal mencocokkan apakah diagnosis yang kalian duga itu sama dengan diagnosis yang ditegakkan oleh PPDS yang bertugas di poli. Supaya nanti waktu berdiskusi itu lebih gampang ketika jumpa dengan dosen supervisor. Jadi bukan cuma duduk-duduk lihat-lihat aja di poli, bukan. Kalian anamnesis, kalian periksa, kalian tegakkan diagnosis menurut versi kalian sendiri. Begitu juga nanti waktu PPDS-nya memberikan obat kepada pasien, kalian ikut bekerja sama membantu PPDS-nya untuk menuliskan resepnya, ya, untuk menginput resepnya ke dalam sistem pasien supaya kalian juga belajar bagaimana menuliskan obat dan supaya kalian familiar dengan obat-obatan yang biasa digunakan sehari-hari di Departemen Paru. Untuk P3D yang bertugas di rawat inap, maka tugas kalian adalah melakukan follow up. Jadi, setiap ada pasien, kalian harus melakukan follow up setiap pagi. Jadi jam 7.30 pagi, sebelum jam 7.30 pagi, kalian sudah harus ikut follow up bersama dengan PPDS. Ya, jadi sama-sama PPDS pagi itu sudah ikut follow up terlebih dahulu apa perkembangan pasien tersebut dari hari ke hari. Supaya nanti waktu kalian visite dengan dosen supervisor, itu kalian tinggal diskusi. Kalian nggak meriksa-meriksa lagi. Kalian sudah tahu apa perkembangan pasien ini. Misalnya, oh keluhannya berkurang, atau oh ternyata keluhannya malah bertambah berat, sehingga nanti waktu visite kalian tinggal diskusi. Jadi dosen supervisor akan tanya kepada kalian, apa masalah pasien ini? Dan kalian harus bisa menjelaskan apa problem pada pasien ini. Jadi nggak cuma ikut-ikut aja, duduk-duduk aja, nggak seperti itu. Begitu juga untuk di IGD. P3D yang bertugas di rawat inap itu sekaligus juga bertugas di IGD. Jadi silakan perkenalkan diri kepada PPDS yang sedang stase IGD dan lapor kepada dia agar nanti kalau ada pasien baru di IGD kalian ikut turun ke IGD untuk melakukan pemeriksaan, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan vital sign kepada pasien ini supaya kalian tahu kasus-kasus gawat darurat yang sering kita jumpai sehari-hari di IGD dan kalian ikut melakukan tata laksana di IGD. Selanjutnya adalah kegiatan pengajian dan kebaktian. Ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa P3D. Setiap hari Jumat itu ada pengajian wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Muslim tanpa terkecuali. Dan setiap hari Kamis itu ada kebaktian di Rumah Sakit Adam Malik, itu juga harus diikuti oleh semua P3D yang beragama Nasrani. Jadi tidak ada alasan harus ikut untuk pengajian atau kebaktian. Selanjutnya, ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam WH, jam wajib hadir, ya, yaitu ada ekstrakurikuler badminton, kemudian futsal dan tenis meja, serta yang paling penting adalah kegiatan senam asma. Ya, kebetulan tidak tercantum di slide. Senam asma itu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi jam 7 di Rumah Sakit USU. Semua P3D yang sedang stase di Rumah Sakit USU baik poli ataupun stase ruangan dan IGD, semuanya wajib ikut senam asma di hari Jumat pagi. Ya, silakan koordinasi dengan PPDS penanggung jawab senam asma agar kalian tahu di mana lokasinya dan menggunakan baju olahraga. Kemudian untuk badminton, futsal, dan tenis meja, ini silahkan kalian membagi, tidak perlu hadir semuanya. Tetapi paling tidak di setiap kegiatan itu harus ada P3D atau dokter muda yang ikut. Ya, cukup 3 atau 4 orang saja per kegiatan, tapi wajib ada di setiap kegiatan. Ini juga silahkan berkoordinasi dengan PPDS penanggung jawab untuk divisi olahraga. Nanti saya akan berikan nomor kontaknya. Dan terakhir adalah pada beberapa kali kesempatan akan ada kuliah tamu oleh profesor atau dokter dari luar FKUSU. Jika ada kuliah tamu, kalian wajib ikut untuk mendengarkan kuliah tamu tersebut. Dan
Yang paling penting, semua kegiatan ini harus terdokumentasikan. Jadi, laporan tim jaga, bimbingan klinik, visite harian, apapun yang kalian kerjakan, buat absennya. Minta form absennya kepada Kak Anggi ataupun kepada Kak Mina. Dan setiap kalian melakukan kegiatan, harus ada absennya. Setiap kalian visite, harus ada absennya, dan harus ditandatangani oleh supervisor atau dosen pendampingnya. Ya, begitu juga kalau kalian laporan tim jaga, minta tanda tangan buat absennya dan minta tanda tangan kepada dosen supervisor yang bertanggung jawab di hari tersebut. Semua kegiatan harus ada dokumentasinya sebagai bentuk kegiatan kalian. Nah, ini adalah topik bimbingan klinik yang tadi sudah saya sampaikan. Ini semua sudah tercantum di buku logbook. Jadi nanti silahkan Chief Koasnya menghubungi nama-nama supervisor yang tercantum di sini, kemudian tanyakan kepada mereka kira-kira kapan akan memberikan bimbingan. Ya, usahakan bisa terlaksana semuanya. Waktu dan metode pelaksanaannya itu fleksibel, menyesuaikan kapan supervisornya ada waktu untuk memberikan bimbingan. Kemudian ini adalah modul dan materi. Ya, selama kalian 4 minggu di Departemen Paru, ini adalah topik-topik yang wajib kalian kuasai. Jadi di minggu pertama ini, kalian wajib benar-benar mendalami anamnesis, pemeriksaan fisis, dan diagnostik pada penyakit-penyakit paru. Ya, minggu kedua kalian akan belajar tentang modul infeksi. Pelajarilah tentang TB, pneumonia, abstes, jamur, dan lain sebagainya. Selanjutnya di minggu ketiga, kalian akan belajar tentang asma, PPOK, dan gawat napas. Serta terakhir di minggu keempat, kalian akan belajar modul tentang onkologi, kanker paru, tumor mediastinum, dan kelainan-kelainan pada pleura, misalkan efusi, pneumotoraks, dan lain sebagainya. Di sini saya cantumkan sumber referensi. Jadi untuk referensi yang kalian gunakan, pakailah yang sudah tercantum di sini. Jangan lagi kalian pakai pedoman-pedoman yang sudah expired. Ya, misalnya untuk pedoman tata laksana TB, gunakanlah pedoman tata laksana tuberkulosis yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di tahun 2021. Jadi jangan lagi pakai pedoman-pedoman yang sudah tahun-tahun zaman dahulu, karena sudah banyak berubah. Begitu juga untuk pedoman PPOK, silakan kalian download pedoman PPOK Gold tahun 2023. Sudah ada Gold 2023, dan ada perubahan besar-besaran di Gold tersebut. Begitu juga untuk pedoman asma, silakan gunakan pedoman asma JINA 2022. Nah, semua ini referensinya tercantum di logbook kalian, dan nanti saya akan bagikan juga bahannya kepada kalian untuk kalian baca. Jadi jangan lagi baca pedoman-pedoman yang sudah expired. Ya. Tugas. Selama kalian bertugas 1 bulan di Departemen Paru, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ada status pasien ruangan di Adamalik 3 buah, status pasien ruangan di USU 2 buah, status pasien poli di Adamalik 5 buah, dan status pasien poli di USU 5 buah. Status pasien tidak boleh sama antar peserta P3D, jadi pasiennya harus beda-beda. Satu pasien, satu koas. Untuk pasien ruangan, itu statusnya diambil dari pasien baru yang masuk di jam jaga atau jam WH. Jadi, misalnya kalian sedang tugas jaga dan ada pasien yang baru masuk, maka pasien itu yang kalian buat statusnya. Ya, apapun yang pasien yang masuk ke IGD, selama itu ke Departemen Paru, kalian buat statusnya dan lakukan follow up selama 3 hari ke depan. Misal, kalian sedang jaga sore, suatu hari datang seorang pasien dengan misalnya efusi pleura et causa TB, maka kalian buat statusnya dan observasi selama 3 hari ke depan. Jadi, harus ada follow up-nya. Jadi di lembar status itu sudah ada lembar follow up. Nah, silakan minta format statusnya kepada Kak Anggi, ya. Dan semua status pasien harus sudah ditandatangani oleh koordinator P3D, yaitu saya, sebelum akhir minggu keempat sebagai syarat untuk bisa mendapatkan nilai keluar sebelum keluar dari stase. Jadi total ada 15 status yang harus kalian buat dan harus diisi dan harus saya tanda tangani supaya bisa mendapatkan nilai keluar. Selanjutnya adalah mengenai evaluasi. Apa saja dan bagaimana proses penilaian di Departemen Paru. Jadi, yang Departemen Paru yang dinilai itu ada 7 aspek. Yang pertama adalah pretest di minggu pertama. Pretest akan dilaksanakan di hari Rabu minggu pertama.
secara online dengan menggunakan Google Form. Jadi nanti Chief Koasnya silahkan ingatkan saya di hari Rabu bahwa, "Dok, hari ini kita akan melaksanakan pretest." Nanti saya akan berikan linknya kepada Chief Koasnya untuk kalian jawab masing-masing. Pretest dilaksanakan secara multiple choice, ada 30 soal, dan dikerjakan selama 30 menit. Setelah menit ke-30, maka linknya akan tertutup otomatis. Kemudian mid test. Mid test akan dilaksanakan di minggu ketiga secara head-to-head. Jadi kalian akan berhadapan langsung dengan penguji secara lisan di minggu ketiga. Dan post test akan dikerjakan di minggu keempat juga secara langsung, ujian lisan dengan penguji. Selain pretest, mid-test, dan post-test, tolong diperhatikan ada yang disebut dengan nama evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ada 3 kali. Evaluasi mingguan 1, evaluasi minggu kedua, dan evaluasi minggu ketiga. Evaluasi mingguan dilaksanakan setiap hari Sabtu secara online dengan menggunakan Google Form. Jadi, nanti Chief Koasnya silahkan hubungi saya di hari Sabtu pagi sebelum jam 8 pagi. Ingatkan saya untuk memberikan link Google Form evaluasi mingguan. Setelah saya memberikan linknya, kalian bebas mengerjakan evaluasi mingguan ini secara sama-sama, buka buku boleh, sambil buka catatan, sambil diskusi, sambil nonton video, silahkan. Dan evaluasi mingguan boleh dikerjakan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi kalian bebas mengerjakannya pagi boleh, siang, sore, ataupun malam juga boleh, tetapi selambat-lambatnya jam 11 malam, jawaban evaluasi mingguan harus sudah saya terima dan Google Form-nya harus sudah disubmit. Bebas kalian mau mengerjakannya sambil diskusi juga nggak masalah, karena itu sifatnya adalah evaluasi terbuka, evaluasi mandiri. Tetapi, evaluasi mingguan wajib dikerjakan dan menjadi syarat untuk mendapatkan penguji post-test. Jadi, jika ada di antara kalian yang tidak mengerjakan evaluasi mingguan atau terlambat mensubmit evaluasi mingguan, maka saya tidak akan membagi penguji post-testnya, berarti kalian tidak bisa post-test dan berarti harus remedial. Jadi, evaluasi mingguan wajib dikerjakan. Poin terakhir untuk evaluasi itu adalah attitude, yang merupakan poin ketujuh. Attitude itu adalah poin paling tinggi dalam hal evaluasi yang mana nilainya mencapai 35% dari seluruh proses penilaian. Jadi kalian harus tahu, selama pendidikan P3D yang nomor 1 ditekankan bukan knowledge, nomor berikutnya bukan skills, melainkan attitude. Jadi yang harus dipelajari adalah attitude. Bagaimana kalian berinteraksi dengan pasien, bagaimana kalian berinteraksi dengan tenaga kependidikan, admin di departemen kita, bagaimana berinteraksi dengan PPDS, ketepatan waktu, kehadiran, ketepatan mengerjakan tugas, dan interaksi dengan supervisor. Semuanya akan dinilai dan itu merupakan bobot penilaian paling tinggi. Jangan buat masalah, ikut semua peraturan selama berada di Departemen Paru. Ya, insya Allah kalau semuanya diikuti, maka mudah-mudahan akan bisa lulus dengan baik. Untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui Zoom, misalnya ada bimbingan yang dilaksanakan melalui Zoom, maka P3D harus hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tidak ada alasan gangguan sinyal atau tidak bisa connect, itu bukan alasan. Dan P3D tidak diizinkan mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, jadi wajib on cam dan menggunakan pakaian yang sopan. Jadi memakai baju Snelly atau baju jas koas di setiap kegiatan pembelajaran walaupun melalui Zoom. Ya. Kemudian ini adalah tugas jaga. Setiap kali memulai tugas jaga, peserta P3D melapor kepada PPDS Chief Jaga. Ya, jadi silakan perkenalkan diri. Abang, kakak, hari ini saya P3D yang tugas jaga. Dan nanti kalian akan mengikuti seluruh aktivitas tim jaga bersama PPDS Jaga. Jadi kalau ada pasien baru ke IGD, ikut ke IGD. Kalau ada pasien gawat di ruangan, ikut ke ruangan. Lakukan tata laksana. Kalau ada pasien bermasalah, ikut menuntaskan pasien yang bermasalah. Jadi kemanapun PPDS ini bergerak, kalian ikut bersama PPDS tersebut.
Dan di akhir jam jaga, kalian harus meminta tanda tangan kepada chief jaga. Baik yang di Adam Malik maupun yang di USU, minta tanda tangan PPDS chief jaga di logbook kalian. Jadi kalau tidak ditandatangani, maka kalian dianggap tidak jaga. Nah, PPDS peserta P3D yang terbukti meninggalkan tugas jaga tanpa alasan akan diberikan sanksi. Ini adalah slide terakhir, yaitu ketidakhadiran. Kehadiran peserta P3D wajib 100% untuk bisa mengikuti ujian. Adapun izin yang dikompensasi atau izin yang masih ditoleransi itu adalah jika sakit kurang atau sama dengan 3 hari dengan surat sakit, kemalangan keluarga inti, misalnya ada orang tuanya yang meninggal dunia, ya kurang atau sama dengan 3 hari. Dan terakhir adalah tugas mewakili fakultas, misalnya mengikuti kegiatan kompetisi atau mengikuti rapat kemahasiswaan yang harus meninggalkan tugas selama kurang atau sama dengan 3 hari, maka itu tetap diizinkan dan tidak menambah minggu. Tetapi kalau izinnya lebih dari 3 hari, jadi misalnya 4, 5, 6, sampai 7 hari, maka itu harus remedial selama 1 minggu. Dan jadi tidak bisa post-test, remedial selama 1 minggu nanti setelah semua stase selesai. Dan untuk yang izin lebih dari 7 hari, itu mengulang stase sepenuhnya selama 1 bulan. Termasuk pada mahasiswa P3D yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, absen tanpa keterangan, walaupun hanya 1 hari itu dianggap remedial selama 1 bulan. Jadi, untuk peserta P3D, setiap ada ketidakhadiran, silahkan komunikasikan kepada saya, laporkan kepada saya, agar kita bantu, supaya tidak harus sampai mengulang minggu atau mengulang stase. Jadi silahkan komunikasikan lagi. Baik, sebelum saya akhiri presentasi ini, yang penting ingin saya ingatkan ke kalian adalah selama nanti kalian belajar di Departemen Paru, akan ada kegiatan yang tumpang tindih atau overlapping. Misalnya, kalian belum selesai laporan jaga, tiba-tiba ada supervisor yang mengajak kita visit atau BST. Atau kalian lagi melaksanakan bimbingan, tiba-tiba ada pasien poli yang harus dilakukan penata laksanaan atau harus kalian tangani. Untuk kondisi seperti ini, silahkan kalian komunikasikan kepada dosen supervisornya, supaya nanti dosen supervisornya melakukan reschedule. Jadi jangan sampai kalian melakukan 2 kegiatan bersamaan, malah hasilnya tidak efektif. Kalian sebagai seorang sarjana kedokteran harus mampu mengkomunikasikan hal tersebut supaya ilmu yang kalian dapat juga dapat bermanfaat secara maksimal. Jadi jangan ikut-ikut kegiatan tapi kalian nggak dapat apa-apa. Ya, pesan terakhir adalah selama kalian belajar di Departemen Paru, apapun yang terjadi, kalau ada kendala, apapun yang kalian alami, silahkan komunikasikan ke saya sebagai koordinator P3D agar kita cari solusinya bersama-sama. Jangan diam-diam saja kemudian hilang. Kalau kasusnya seperti itu, saya tidak akan bisa bantu dan saya akan langsung kembalikan kepada pihak fakultas. Oke, demikian briefing P3D kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan membuka sesi diskusi atau tanya-jawab mengenai kegiatan P3D di Departemen Paru. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.